Halo guys, saya Nadia Fatiha Utami. Ingin review jurnal yang berjudul Kinerja Keuangan Industri Kesehatan di Indonesia. Penilaian metode EVA, FVA, dan MVA. Latar belakang jurnal ini adalah pentingnya menilai kinerja keuangan perusahaan di sektor kesehatan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu memberikan nilai tambah dan menunjukkan kinerja yang baik. Penilaian ini dilakukan menggunakan metode EVA, FVA, dan MVA yang dapat mengukur kontribusi perusahaan terhadap nilai ekonomi, pasar, dan finansial. Selain itu, sektor kesehatan di Indonesia mengalami pertumbuhan dan tantangan yang memerlukan analisis keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan manajerial dan investasi. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis menggunakan 3 metode, yaitu Economic Value Added, EVA, Market Value Added, MVA, dan Financial Value Added, FVA. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2022 dengan menggunakan metode EVA, FVA, dan MVA, serta untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu memberikan nilai tambah dan menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan hasil dari ketiga metode tersebut. Subjek penelitian dari jurnal ini mencakup perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2022. Penelitian ini fokus pada penilaian kinerja keuangan perusahaan tersebut dengan menggunakan 3 metode utama, yaitu Economic Value Added, EVA, Financial Value Added, FVA, dan Market Value Added, MVA. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan laporan resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, subjek penelitian ini adalah perusahaan sektor kesehatan yang memenuhi kriteria tertentu dan aktif mempublikasikan laporan keuangan selama periode tersebut. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu A. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 sampai tahun 2022 jika dinilai menggunakan metode EVA, FVA, dan MVA. B. Apakah perusahaan sektor kesehatan mampu memberikan nilai tambah dan menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan hasil dari ketiga metode tersebut? C. Seberapa konsisten dan relevan ketiga metode tersebut dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan sektor kesehatan di Indonesia? D. Bagaimana perbandingan hasil penilaian kinerja keuangan menggunakan EVA, FVA, dan MVA dalam memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan perusahaan? Berikut adalah hasil penelitian dari jurnal ini. A. Secara rata-rata, perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 sampai tahun 2022 menunjukkan nilai positif pada metode EVA, FVA, dan MVA, yang mengindikasikan kinerja keuangan yang baik dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi, finansial, dan pasar bagi pemegang saham. B. Nilai EVA perusahaan selama periode tersebut positif setiap tahunnya, dipengaruhi oleh NOPAT yang lebih besar dari biaya modal, capital charges, menunjukkan bahwa perusahaan menciptakan nilai tambah ekonomi. C. Nilai FVA yang positif menunjukkan bahwa perolehan NOPAT perusahaan lebih besar dari equivalent depreciation, sehingga biaya hutang tertutupi dan manajemen berhasil menciptakan nilai tambah finansial. D. Nilai MVA yang positif menunjukkan bahwa total ekuitas perusahaan lebih kecil dari nilai pasar saham, sehingga perusahaan memberikan nilai tambah pasar bagi pemegang saham. E. Rata-rata nilai EVA, FVA, dan MVA selama periode tahun 2019 sampai tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan sektor kesehatan secara umum memiliki kinerja keuangan yang baik dan mampu memberikan nilai tambah.
Nilai EVA, FVA, dan MVA yang positif secara konsisten setiap tahun menunjukkan bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, finansial, dan pasar secara berkelanjutan selama periode tersebut. G. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan sektor kesehatan di Indonesia selama periode tersebut cukup stabil dan positif, bahkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada keberhasilan kinerja perusahaan. H. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa metode EVA, FVA, dan MVA efektif dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan sektor kesehatan dan dapat digunakan sebagai indikator pengambilan keputusan investasi dan manajerial. I. Secara umum, perusahaan di sektor kesehatan selama periode tersebut mampu memberikan nilai tambah dan menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan ketiga metode penilaian tersebut. J. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan investor dalam menilai kinerja keuangan dan potensi pengembangan perusahaan di sektor kesehatan. Kelebihan dari jurnal ini meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Penggunaan metode yang komprehensif. Jurnal ini menggunakan 3 metode utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu EVA, FVA, dan MVA. 2. Data yang relevan dan aktual. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan dan laporan resmi Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 sampai tahun 2022, sehingga hasilnya mencerminkan kondisi nyata dan terbaru dari sektor kesehatan di Indonesia. 3. Analisis kuantitatif yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan tahapan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang sistematis, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan objektif. 4. Hasil yang konsisten dan positif, menandakan kinerja keuangan yang baik dan mampu memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. 5. Relevansi dan praktis. 6. Kontribusi akademik dan praktis. 7. Pengakuan terhadap kondisi pandemi. Hasil menunjukkan bahwa kinerja sektor kesehatan tetap positif meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19, sehingga menegaskan ketahanan dan potensi sektor ini. Kekurangan dari jurnal ini meliputi beberapa aspek berikut. 1. Terbatasnya variabel yang digunakan. Jurnal ini hanya menggunakan 3 metode penilaian keuangan, EVA, FVA, dan MVA, sehingga tidak mempertimbangkan indikator lain yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan, seperti analisis rasio keuangan atau aspek non-keuangan. 2. Keterbatasan data dan sampel. Penelitian ini hanya menggunakan data dari 17 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BI selama periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Yang mungkin tidak mewakili seluruh perusahaan di sektor tersebut dan dapat mempengaruhi generalisasi hasil. 3. Pengaruh kondisi ekonomi dan pandemi. Meskipun disebutkan bahwa kinerja tetap positif selama pandemi COVID-19, jurnal ini tidak secara mendalam membahas faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi hasil, seperti perubahan regulasi, inovasi teknologi, atau faktor ekonomi makro yang lain. 4. Keterbatasan metodologi kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan tidak mengkaji aspek kualitatif, seperti strategi manajemen, inovasi, atau faktor internal perusahaan yang juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 5. Keterbatasan dalam interpretasi nilai positif. Nilai EVA, FVA, dan MVA yang positif menunjukkan kinerja baik secara finansial, tetapi tidak menjelaskan secara rinci tentang keberlanjutan jangka panjang atau risiko yang mungkin dihadapi perusahaan di masa depan. 6. Kurangnya pembahasan tentang keterbatasan metode. Meskipun metode EVA, FVA, dan MVA efektif dalam mengukur nilai tambah, jurnal ini tidak membahas secara kritis kelemahan masing-masing metode, seperti sensitivitas terhadap asumsi biaya modal atau fluktuasi pasar. Kesimpulan dari jurnal ini,
Perusahaan sektor kesehatan di Indonesia selama periode tahun 2019 sampai tahun 2022 menunjukkan kinerja keuangan yang positif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Penggunaan 3 metode penilaian keuangan, yaitu EVA, Economic Value Added, FVA, Financial Value Added, dan MVA, Market Value Added, secara bersamaan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penciptaan nilai ekonomi, pasar, dan finansial perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perusahaan yang diteliti memiliki nilai EVA, FVA, dan MVA yang positif, menandakan keberhasilan dalam pengelolaan aset dan modal serta keberlanjutan kinerja keuangan. Selain itu, pandemi COVID-19 turut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan layanan dan produk kesehatan, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan laba dan kinerja sektor ini secara umum. Secara keseluruhan, sektor kesehatan menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang baik, serta menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi dan strategi pengelolaan keuangan perusahaan di masa depan. Research gap dari jurnal ini terletak pada beberapa aspek yang belum sepenuhnya dieksplorasi, yaitu 1. Keterbatasan metode penilaian. Jurnal ini hanya menggunakan 3 metode penilaian keuangan, EVA, FVA, dan MVA, untuk menilai kinerja perusahaan sektor kesehatan. Padahal, masih banyak indikator lain seperti rasio keuangan, analisis non-keuangan, atau aspek strategis yang belum dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. 2. Keterbatasan sampel dan data. Penelitian ini hanya melibatkan 17 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BI selama periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Jumlah sampel yang terbatas ini dapat membatasi generalisasi hasil dan tidak mencerminkan seluruh kondisi sektor kesehatan secara nasional atau internasional. 3. Pengaruh faktor eksternal yang belum mendalam. Meskipun disebutkan bahwa kinerja tetap positif selama pandemi COVID-19, penelitian ini tidak secara mendalam membahas pengaruh faktor eksternal lain seperti perubahan regulasi, inovasi teknologi, atau kondisi ekonomi makro yang juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan sektor ini. 4. Kurangnya analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dan deskriptif, sehingga aspek internal perusahaan seperti strategi manajemen, inovasi, dan faktor budaya organisasi belum dianalisis, padahal aspek ini juga penting dalam menilai kinerja perusahaan. 5. Keterbatasan dalam menilai keberlanjutan dan risiko. Nilai EVA, FVA, dan MVA yang positif menunjukkan kinerja saat ini, tetapi tidak memberikan gambaran tentang keberlanjutan jangka panjang dan risiko yang mungkin dihadapi perusahaan di masa depan. 6. Kritik terhadap metodologi. Meskipun EVA, FVA, dan MVA efektif dalam mengukur penciptaan nilai, kelemahan masing-masing metode seperti sensitivitas terhadap asumsi biaya modal dan fluktuasi pasar belum dibahas secara kritis dalam penelitian ini.